Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom pada hari ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai alat pembayaran atau uang pada mata pelajaran ekonomi, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan absen terlebih dahulu. Putri Suci, Hadir, Bu. Risma Yulia, Hadir, Bu. baik, alhamdulillah semuanya hadir dan semoga sehat selalu serta semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Baik, saya ingin memberikan sedikit motivasi terlebih dahulu. Nah, dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh dan fokus. Karena seperti di awal tadi, bahwa kita itu kalau ingin mendapatkan ilmu dan memahami ilmu tersebut, maka kita harus rajin serta niatnya kepada Allah, niatnya ingin mendapatkan ilmu nantinya akan diterapkan dan diimplementasikan di masa yang akan datang seperti dalam pekerjaan. Karena ilmu itu kita dapat dari bangku sekolah dan bangku perkuliahan. Karena dari ilmu kita bisa mendapatkan skill serta bisa mengasah skill kita yang dimiliki. Jadi harus betul-betul fokus dan semangat untuk belajar agar dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Baik, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat memahami apa saja pengertian dari uang. Lalu siswa juga dapat memahami apa saja fungsi dari uang. Lalu siswa juga dapat memahami apa saja jenis-jenis uang. Dan juga siswa dapat memahami motif masyarakat dalam memegang uang. Nah, materi pertama yaitu pengertian uang. Uang adalah sebagai alat untuk mempermudah pertukaran atau money was made to facilitate business transaction. Nah, secara umum dapat diterima dalam bentuk pembelian barang ataupun jasa serta untuk pembayaran utang. Atau uang itu juga dikatakan sebagai alat untuk tukar-menukar atau transaksi kegiatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi baik itu pembelian barang ataupun jasa yang sudah diakui oleh negara secara sah dan itu berdasarkan undang-undang. Nah, jadi dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa uang itu memang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dalam kegiatan transaksi pasti menggunakan uang dan dalam kehidupan sehari-hari pasti menggunakan yang namanya uang. Lalu ada fungsi uang. Nah, uang itu fungsinya ada dua. Yang pertama ada fungsi primer, dan yang kedua ada fungsi sekunder. Nah, fungsi primer itu dikatakan sebagai alat tukar umum, yaitu bahwa dari uang itu bisa melakukan kegiatan tukar-menukar baik produk barang maupun jasa. Dan kalau zaman dulu itu menggunakan sistem barter. Seperti misalnya jika ingin beras, maka dia menukarkannya dengan ayam. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau zaman sekarang kita bisa menggunakan uang. Kita ingin membeli motor misalnya. Nah, kita membayarnya menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Lalu dikatakan juga sebagai satuan hitung. Nah, karena uang itu memiliki nilai. Nah, nilai intrinsiknya pun ada dalam nominal tersebut. Nah, jadi dari dikatakan sebagai satuan hitung karena uang itu dapat menghitung berapa besar harga produk barang maupun jasa yang sudah ditawarkan tersebut. Lalu ada juga dikatakan fungsi sekunder. Nah, fungsi sekunder ini dikatakan sebagai alat pembayaran, yaitu uang itu adalah alat pembayaran yang sah secara hukum melalui perundang-undangan dan ini dilakukan dalam kegiatan transaksi jual ataupun beli. Nah, seperti kita saat membayar pajak, membayar iuran BPJS, membayar iuran sosial dan lain sebagainya. Lalu dikatakan juga sebagai pembayaran utang. Nah, uang itu dapat kita melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban kita atau utang kita. Jadi, utang kita pun lunas dengan menggunakan uang.
Lalu dikatakan juga sebagai penimbun kekayaan. Kenapa demikian? Karena uang itu dapat kita investasikan. Bisa kita tabung dalam tabungan maupun celengan, bisa kita mendapatkan bunganya dari investasi, bisa juga kita membelikan emas. Nah, emas itu kan juga mempunyai nilai yang di masa yang akan datang nanti jika dia harganya tinggi tentu akan menambah keuntungan kita. Kalau kita investasikan bisa mendapatkan laba. Nah, tentu bertambah uang yang ada di dalam tabungan tersebut. Lalu dikatakan juga sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal, di mana uang itu ternyata bisa menjadi modal. Ya, kenapa demikian? Karena modal itu tidak mungkin hanya tenaga kerja saja atau mesin saja, tapi pasti yang namanya menggunakan uang. Dan uang itu wajib dalam kegiatan usaha kita karena modalnya memerlukan uang. Nah, dikatakan juga sebagai ukuran harga, yaitu uang itu mempunyai ukuran harganya masing-masing atau nilainya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan. Jadi jika misalnya ingin belanja, ya sesuaikan dengan nominal yang sudah ditentukan. Lalu ada jenis-jenis uang. Nah, jenis uang ini ada 4. Yang pertama ada berdasarkan bahan atau material. Ada uang logam, yaitu uang yang dibuat dalam logam tertentu dengan kadar tertentu. Nah, seperti misalnya uang 100 rupiah, uang 200, uang 500, dan 1000. Nah, ada juga uang kertas, di mana uang yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan itu biasanya kegiatan transaksinya mulai dari puluhan ribu dan ratusan ribu. Nah, seperti uang 2.000, 20.000, 50.000, bahkan 100.000. Jutaan pun pasti menggunakan yang namanya uang kertas. Nah, ada juga yang berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Nah, ada uang kartal, yaitu uang yang sudah dicap atau diberikan tanda oleh pemerintah kita sesuai dengan peraturan kita, sehingga uang itu pun menjadi sah untuk dilakukan pembayaran. Lalu ada uang giral, itu berupa simpanan deposito kita yang seperti cek, biliet, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau ini contoh dari uang kertas dan uang logam yang kita jumpai sehari-hari dan nilainya pun tentu berbeda. Lalu ini juga ada uang giral. Nah, ada giro, ada kartu kredit, ada cek, ada wesel, mana bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan misalnya kita juga kalau dalam menabung pasti kita menggunakan kartu ATM. Nah, kartu ATM itu bisa juga jadikan sekaligus kartu debit. Nah, kegiatan transaksi juga bisa melakukan kartu kredit jika tidak ingin membawa uang cash. Nah, bisa menggunakan kartu kredit. Nantinya akan dibayarkan sesuai dengan batasannya. Lalu ada yang berdasarkan nilainya. Ternyata ada uang itu bernilai penuh. Uang yang bernilai penuh tuh nilai intrinsiknya pun sama atau lebih besar daripada nilai nominalnya. Nah, kalau uang yang tidak bernilai penuh itu yang sudah ada tokennya atau yang sudah ada standar dari pemerintahnya, tapi nilai intrinsiknya pun ya lebih kecil. Nah, ada juga yang berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya, yaitu ada uang domestik. Nah, uang domestik ini hanya bisa berlaku di negara itu saja, tapi kalau di negara lain tidak akan berlaku. Misalnya seperti mata uang kita, rupiah. Nah, itu rupiah hanya berlaku saja di Indonesia, tidak berlaku di negeri manapun. Makanya kita harus menukarkannya ke money chart. Lalu ada juga uang internasional. Nah, uang internasional ini uang yang biasanya kita jumpai dan tidak digunakan di negara itu saja, tapi bisa digunakan di negara-negara lainnya. Seperti misalnya US di Amerika. Nah, itu tuh bisa digunakan tidak hanya di Amerika saja, bisa digunakan di negara manapun. Karena nilai dari uang tersebut, mata uang tersebut pun memang sangat tinggi, dan kita bisa tahu juga bahwa patokan dari mata uang negara seluruh dunia mungkin. Nah, itu menggunakan namanya dolar patokannya. Jadi bisa tahu berapa sih harga dari nilai uang kita dari setiap negara. Lalu materi terakhir adalah motif uang dalam masyarakat. Nah, ternyata ada 3 motif masyarakat dalam memegang uang. Yang pertama ada motif transaksi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam kegiatan jual beli masyarakat ya pasti kita melakukan yang namanya transaksi ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti
kita misalnya membeli suatu barang atau suatu produk, jasa. Nah, kalau membeli motor, nah pasti kita melakukan yang namanya pembayaran dengan menggunakan uang. Itu kan maksudnya kegiatan transaksi, kegiatan jual beli. Nah, lalu ada juga motif berjaga-jaga, gimana misalnya kita memerlukan dana darurat. Nah, dan itu secara tiba-tiba. Makanya masyarakat itu selalu melakukan, jika telah mendapatkan pendapatan, mereka akan mempos-poskan uang mereka tersebut, sehingga nantinya jika ada kebutuhan yang mendesak dan terdesak dan darurat, mereka bisa memakainya pakai uang tersebut. Nah, lalu ada juga motif spekulasi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa ternyata uang itu sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Ya, karena dari uang itu kita bisa membeli pangan, sandang, kemewahan, dan lain sebagainya. Itu pasti menggunakan uang. Mau itu uangnya kertas, mau uang logam, atau uang giral. Nah, pasti kita menggunakan itu semua dalam kegiatan bertransaksi. Karena hanya uanglah sebagai alat pembayaran yang secara sah, yang sudah diakui oleh undang-undang. Dan karena uang itulah kita bisa juga jika ingin mendapatkan kesehatan memerlukan uang, ingin mendapatkan yang kebutuhan kita mau, tas, baju, dan sebagainya juga membutuhkan uang. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran, terlebih dahulu saya akan memberikan satu pertanyaan kepada siswa yang ingin menjawabnya. Nanti silakan sampaikan. Baik, pertanyaannya yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda, mengapa uang itu, uang misalnya nih uang Indonesia, nah kenapa selalu berubah-ubah setiap dari zaman ke zaman? Tolong jelaskan. Baik, siapa yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Izin jawab, Bu. Baik, Saudari Risma, saya persilahkan. Pertanyaannya tadi kan kenapa uang di negara Indonesia itu berubah dari zaman ke zaman. Alasannya pertama itu karena perekonomian. Kalau zaman dahulu kan kita hanya menggunakan sistem barter yang mana transaksi jual beli itu hanya pertukaran barang ke barang aja. Nah, kalau zaman sekarang kan perekonomian Indonesia itu semakin maju. Otomatis kalau transaksi kan tidak hanya menukar aja lagi, tapi ada benda yang harus ada kita pegang seperti uang gitu. Yang kedua juga dapat meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia dengan menggunakan uang. Negara Indonesia itu bisa dikenal gitu mata uangnya gitu. Jadi perekonomian Indonesia itu jadi lebih meningkat gitu. Baik, terima kasih Risma atas jawabannya. Sangat-sangat benar dan sangat bisa dipahami ya jawabannya. Alhamdulillah. Nah, jadi dari jawaban tersebut ya kita bisa menyimpulkan bahwa memang betul uang itu, mata uang terutama, yang menjadi identitas dari bangsa itu sendiri, selain bahasanya, selain kebudayaan. Karena setiap negara itu pasti mempunyai mata uang yang berbeda-beda. Seperti kalau Indonesia rupiah, kalau Amerika dolar Amerika, kalau Singapura dolar Singapura, dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda-beda dan nilainya pun pasti berbeda-beda. Jadi kalau melakukan kegiatan perekonomian, nah pasti namanya juga kita menggunakan uang. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan sangat baik dan insya Allah dapat dipahami apa yang telah saya sampaikan dan semoga dapat diamalkan juga. Amin, ya rabbal alamin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita ucapkan terlebih dahulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.